Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalal wa ta'azzama bil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan ini kita membahas tentang jawami' al-kalim, salah satu menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum melihat sisi jawami al-kalim. Ada hadis Nabi yang sering kita dengar. Pertama, bu'istu li utammim makarimal akhlak, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian juga ada hadis Nabi mengatakan, bu'istu bi jawami al-kalim, saya diutus dengan jawami al-kalim. Jadi salah satu yang diperhitungkan dalam penetapan hukum melihat sisi jawami al-kalim atau jawami al-kalim. Ulama mengatakan jawami al-kalim itu kalimatun jami'ah wa kasratul ma'ani, bahasa yang universal memiliki makna yang fleksibel atau memiliki makna yang umum. Kalimatun jami'atun wa kasratul ma'ani, ungkapan, ucapan yang memiliki makna yang banyak atau universal. Kalimat perkataan jami'ah lengkap, kolektif, komprehensif, universal. Wa kasratul ma'ani, dan memiliki makna yang sangat banyak. Itu disebut dengan jawami' al-kalim. Ayat dan hadis itu tidak bisa dilihat dari sisi lafaz secara letterlek bahasa. Jadi kalau secara letterlek bahasa, nanti seperti orang yang berjalan kaki ke masjid, setiap langkahnya menghapus dosa. Kalau dilihat dari letterlek bahasa, nanti bisa jadi nanti orang ke masjid tak mau pakai, tidak ada orang mau naik sepeda, naik motor. Apa sebab yang dihitung adalah telapak kaki. Bisa jadi pada hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka dihapuskan segala dosanya. Jadi kalau begitu nanti kalkulasinya berdosa sepanjang tahun, nanti di bulan suci Ramadan dihapuskan dosanya. Apa sebabnya? Karena melihat hadis itu secara letterlek bahasa bisa mengakibatkan makna atau maksud dari ayat dan hadis itu hanya terfokus pada satu bentuk saja atau pada satu bentuk hukum saja. Jadi perlu diperhatikan jawami al-kalim. Lengkapnya nanti di dalam ilmu ushul fikih dibahas panjang lebar tentang kajian-kajian lafaz, tentang maksud-maksud dari lafaz tersebut. Di situ kita akhirnya mengambil sebuah hukum. Pertama, al-ibro bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang dilihat aspek hukumnya adalah melihat kepada keumuman lafaznya, tidak melihat kepada sebab. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu konteksnya adalah peristiwa pindahnya sahabat-sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah. Seketika itu ada salah seorang sahabat pindah ke kota Madinah karena ingin menikahi seorang perempuan. Jadi keluarlah hadis itu innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya yang berpindah dari kota Makkah atau yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang bisa menjadi amal ibadah kalau dia pindah itu dengan niat mengikuti perintah Nabi, bukan karena dia ingin menikahi perempuan. Al-ibro bi umumil lafzi, melihat kepada keumuman lafaznya adalah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu dilihat dari aspek niatnya. Jadi tidak melihat kepada sebab yang terjadi pada waktu itu, tapi bisa menjangkau hukumnya kepada persoalan yang lain. Jadi yang dilihat di situ bahasa umum yang dikeluarkan Nabi. Al-ibro bi umumil lafzi la bi khusus sabab, tidak dilihat peristiwa atau konteks yang terjadi seketika itu, tapi bahasa Nabi yang universal.
Kemudian yang kedua, al-ibro bi khusus sabab la bi umumil labzi. Yang kedua yang diperhatikan itu adalah melihat sebabnya, bukan keumuman lafaznya. Wa isqala Ibrahimu li abihi azaro. Itu ada ayat mengatakan atattakhizu asnaman aliha. Seketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, apakah engkau mengambil berhala ini sebagai Tuhan? Berhala itu patung dijadikan sebagai Tuhan. Apakah sebabnya itu dikarenakan patung itu dijadikan Tuhan maka tidak boleh dibikin? Karena bapak Nabi Ibrahim itu kan membuat patung ya kerjanya. Atau boleh saja hukumnya itu membuat semacam patung tapi tidak dijadikan Tuhan. Jadi yang dilihat aspek sebabnya, bukan secara bahasa yang keumumannya, bukan keumuman lafaznya, tapi aspek konteksnya, peristiwa seketika itu. Ma'asfal minal ka'baini minal izar bahwa benar siapa yang merendahkan kainnya di bawah mata kakinya masuk neraka. Yang tidak boleh mata kaki itu ditutup dengan kain. Apakah menutup mata kakinya itu yang tak boleh atau dikarenakan karena sombong? Sebab pada hadis yang lain juga diungkapkan manjarro izarahu khuyala, kata Nabi. Siapa yang menarik pakaiannya, artinya menutup mata kakinya itu karena sombong, khuyala, karena sombong. Jadi ada kemungkinan hukumnya adalah yang tidak dibolehkan menutup mata kaki itu karena sombong, bukan karena menutup mata kakinya itu. Al-ibro bi khusus as-sabab namanya. Al-ibro bi khusus as-sabab la bi umumil labzi. Dilihat spesifiknya. Jadi kekhususan penyebabnya, bukan keumuman lafaznya. Kemudian apa lagi? Mufassar. Perlu penjelasan. Jadi ayat dan hadis itu tak bisa dipahami secara tekstual, tapi harus mufassar, harus diuraikan, disyarah, kemudian dipertajam maksudnya. Tidak bisa melihat kepada letterlek bahasa saja, tidak melihat kepada tekstual saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apakah yang dimaksud dalam ayat itu seluruh malaikat yang membacakan selawat kepada Nabi? Bukan. Jadi itu mufassar namanya. Perlu penjelasan. Tidak bisa melihat kepada aspek bahasanya saja, tapi harus ada mufassar, penjelasan. Contoh yang kedua adalah hadis Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah di penghujung hayatnya masuk surga. Jadi di situ apakah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu seketika matinya itu diucapkannya masuk surga, atau itu simbol kata-kata tauhid itu kan kalimat syahadat itu. Siapa yang seketika di penghujung hayatnya masuk Islam atau dia tobat kembali kepada jalan kebenaran kemudian meninggal dunia maka dia masuk surga. Nah, itu mufassar namanya, perlu penjelasan. Tidak bisa secara tekstual saja dipahami hukumnya. Sama juga dengan mansoma Ramadan tadi itu. Jadi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan diampunkan segala dosanya. Dosa yang mana diampunkan? Nah, perlu penjelasan. Kalau tidak nanti dikalkulasikan saja sama orang. Setahun ya tak sembahyang, kemudian puasa Ramadan ya habis dosanya. Nazariyah berbentuk teoritis. Keumuman lafaznya itu perlu teoritisnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takun tijaratan an taradim minkum. Wahai orang yang beriman, tidak boleh memakan harta sesamamu dengan yang batil kecuali dengan jual beli kemudian redho sama redho. Jadi redho itu persoalan hati, tidak tampak oleh orang lain, maka dibikin teoritisnya. Mana teoritisnya? Makanya para ulama membuat ijab dengan qabul. Aku jual, aku beli. Jadi kata-kata itu teori ulama menindaklanjuti ayat
agar ada teoritisnya. Pada ayat yang lain, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Nikahilah perempuan itu 2, 3 dan 4. Siapa yang harus menikahi perempuan yang banyak itu? Tentu dihitung persoalan keadilannya, kecukupan biaya hidupnya. Bukan jika kamu tidak berbuat adil, maka cukup 1 katanya kan. Nah, itu berarti perlu teoritis dia, nazariyah. Tidak boleh ditelan mentah-mentah. Jadi pernikahan itu memang sunnah, kewajiban. Tapi kapan nikah itu dilakukan? Cukup umur, ada biaya, tidak boleh menzolimi, punya tanggung jawab. Jadi tidak ditelan mentah-mentah itu aja. Makanya kalau anak sekolah menikah hukumnya makruh. Bahkan ada mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum punya biaya. Tapi kalau dia sudah tamat sekolah, sudah punya biaya, punya kemampuan, sekalipun hukumnya memang diperintahkan oleh ayat dan hadis, tapi ada teoritisnya. Bahkan orang kalau sengaja menzolimi orang lain dalam pernikahan itu, maka justru nikah itu menjadi haram dia. Ada ad-dalalat. Nanti di usul fikih dibahas lagi. Ad-dalalat, indikator hukum. Fala taqul lahum ma'uffin, maka jangan kamu mengucapkan cis kepada orang tua. Dengan mengucapkan cis kepada orang tua itu mengakibatkan memukulnya juga tidak boleh. Dengan haramnya mengucapkan cis pada orang tua, itu menjadi dalalat, petunjuk atau indikator bahwa kita juga tidak boleh memukul orang tua. Apa sebabnya? Karena situ ada ad-dalalat. Tapi kalau melihat kepada ayat saja, kata-kata cis yang tak boleh. Apakah kata-kata cis itu aja? Tidak. Mafhum, pemahaman dengan cara memahami. Jadi ad-dalalat itu dipakai oleh mazhab Hanafi, yang mafhum itu dipegang atau dipakai dalam mazhab Syafi'i. Contohnya, alimu abna'akum bisabaha warromaya warukubal khayli. Ajarilah anakmu dengan berenang, kemudian memanah, kemudian mengendarai kuda. Jadi mafhumnya, pemahamannya, apakah anak itu diajar berenang saja, kemudian memanah, kemudian menaiki kuda, mengendarai kuda. Jadi maksudnya adalah diajar anak itu skill, kompetensi, kemampuan, keahlian. Jadi maksud Nabi itu bukan itu yang diajar, tapi itu tuh sampel, salah satu contoh agar kita memahami maksud Nabi itu adalah mengajar anak kita keahlian. Maka zaman sekarang itu diajar naik mobil, bawa motor, komputer, yang lain-lain. Taklil. Taklil itu penyebab terjadinya hukum atau ilat atau motif hukum. Di situ kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Maka setiap khamar itu hukumnya haram. Itu ada di situ sifat hukum. Penyebab khamar itu diharamkan karena memabukkan. Tetapi bukan khamar saja yang diharamkan. Setiap apapun benda kalau dimakan mengakibatkan mabuk, menghilangkan akal, maka itu tetap diharamkan. Seperti sekarang narkoba, sabu-sabu, dan yang lain-lainnya. Itu namanya at-ta'lil. Ya, penyebab terjadinya hukum atau motif hukum. Atau dalam istilah ilmu usul fikih disebut dengan ilat. Kemudian yang berikutnya, dari sekian banyak jawami al-kalim yang dipaparkan dalam ayat dan hadis Nabi adalah kaidah ammah. Ada situ kaidah umum, kaidah universal. Mana contohnya? Man ahdasa fi amrina hadza fahuwa raddun. Siapa yang membikin-bikin dalam persoalanku ini fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi apa yang dimaksud oleh Nabi situ tidak diberitahu, tidak ada penjelasan secara khusus mana saja yang dimaksud oleh Nabi. Tapi sebagian orang dihantamnya mulut Nabi. Padahal itu kaidah umum. Ya. Jadi dia saja yang mengalihkan itu kepada mulut Nabi. Tidak ada Nabi mengatakan. Kaidah umum di situ tuh maksudnya adalah solat sudah jelas 4 rakaat, 5 waktunya.
Nah, itu jangan dirubah-rubah. Karena itu kaidah umum. Salat itu dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Jangan dibolak-balik. Salam dulu baru naik ke atas menjadi takbir. Nah, itu memang tak boleh. Maka itu namanya kaidah ammah. Sama dengan kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu kaidah umum itu. Yang bid'ah yang dimaksud Nabi itu yang mana? Nah, dibilang pula menurut Nabi. Jadi ini orang paham dia ayat dan hadis Nabi, mau dia diletakkan ke mana? Mengatakan menurut Nabi haram, baca Yasin haram, talqin haram, masuk terdekat haram. Apa sebabnya? Karena salah memahami kaidah ammah itu. Ayat juga al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamadi. Ya, islamadina. Agama ini sudah kusempurnakan untukmu dan aku redha Islam ini menjadi agama untukmu. Jadi situ tu sifatnya kaidah ammah. Jadi jangan pula dikatakan semua yang terjadi di alam ini sudah diungkapkan oleh ayat. Tidak. Ya. Pesawat nggak ada diungkapkan ayat. Narkoba nggak ada. Tapi itu adalah kaidah ammah. Setiap ayat itu bisa dijabarkan dengan jawami al-kalim seketika menetapkan hukum. Jadi kesimpulannya adalah jawami al-kalim itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memiliki makna yang universal. Jadi dalam penetapan hukumnya perlu dipahami secara teoritis atau dalam kajian-kajian yang disebut dengan ilmu usul fikih. Nah, kalau tak paham dia usul fikih nanti bisa salah memahami hukum yang akan diputuskan.